Pagi hari ini, aku berada di sekitaran Jalan Godean, jalan yang belakangan viral sebagai wisata Jalan Seribu Lubangnya. Aku menuju ke suatu tempat yang berdasarkan informasi dari seorang kawan mengenai keberadaan makam dari seorang tokoh yang konon dahulu merupakan penasehat militer Pangeran Diponegoro ketika meletusnya Perang Jawa. Dan memang, ketika melintas Jalan Godean ini, apalagi yang menuju ke arah barat perbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jalannya dalam kondisi lumayan rusak. Entah kapan jalan ini akan kembali diperbaiki, karena kabarnya sudah banyak warga yang menjadi korban dari kerusakan jalan ini. Aku pun terus melaju. Jika melihat di Google Maps, maka lokasi makam tersebut berada di sekitar Gunung Wungkal, daerah Beran Seyegan. Berarti posisinya ketika bertemu dengan Pasar Godean yang sedang dibangun kembali, aku harus berbelok ke kanan ke arah Seyegan. Lalu bagaimana kisah mengenai Kanjeng Tumenggung Pusponegoro I ini? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi di tahun 1825 hingga tahun 1830, gaungnya masih terus terasa hingga kini. Sangat banyak kisah kepahlawanan yang masih bisa untuk ditelusuri. Salah satunya berada di daerah Seyegan, Godean. Di sana terdapat makam dari Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I yang disebut sebagai penasehat strategi militer Pangeran Diponegoro. Siapakah beliau? Dari sekian banyak pengikut Pangeran Diponegoro, tokoh bernama Tumenggung Pusponegoro I merupakan salah satunya. Tumenggung Pusponegoro I merupakan keturunan langsung dari Kiai Badarudin yang disebut sebagai putra Sultan Hamengkubuwono I yang mengasingkan diri ke sisi utara Keraton Yogyakarta karena disebabkan peristiwa geger Spehi di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Putra Sultan Hamengkubuwono I itu disebut sengaja mengungsi dan berbaur dengan masyarakat sekitar untuk menghindari incaran prajurit Inggris yang di masa itu menggantikan posisi Belanda di Nusantara. Bahkan untuk lebih menyempurnakan penyamarannya, Kiai Badarudin juga tidak pernah menggunakan nama atau gelar kepangeranannya. Kiai Badarudin mengasingkan diri jauh di sisi utara barat Jogja, yaitu di wilayah Ngawen Seyegan. Tindakan penyamarannya tersebut dilakukan karena beliau dikenal sebagai tokoh yang menolak masuknya bangsa asing di lingkungan Keraton Yogyakarta, yang dalam pendapatnya hanya membuat suasana keraton selalu panas dan penuh dengan sengketa. Dalam peristiwa geger Spehi tersebut, Keraton Yogyakarta berhasil dijebol oleh pasukan Inggris yang sebagian besar merupakan tentara Spehi atau tentara Sepoy yang berasal dari wilayah India. Di Ngawen, Kiai Badarudin disebut menjadi salah satu penasehat militer Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Di Ngawen inilah Kiai Badarudin menurunkan salah satu cicitnya untuk juga bergabung dengan Laskar Pangeran Diponegoro, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I. Nama Pusponegoro sendiri kabarnya merupakan nama dari pihak istri beliau yang bernama asli Raden Ayu Pusponegoro. Raden Ayu Pusponegoro merupakan cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Jadi bisa disebut jika Tumenggung Pusponegoro I merupakan juga cucu menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono IV.
Demikian menurut catatan silsilah Eyang Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I yang dikutip dari pernyataan Ibu Yuli Sirasman Reksokusumo pada salah satu media. Beliau merupakan salah satu trah atau keturunan dari Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I. Semasa hidupnya, Tumenggung Pusponegoro I juga disebutkan tidak rela jika tanah Jawa diinjak-injak oleh bangsa asing. Sifat ini sama persis dengan sifat eyang buyutnya, yaitu Kiai Badarudin. Perlawanan Pangeran Diponegoro pada pihak kolonial turut mengobarkan semangat Tumenggung Pusponegoro untuk ikut serta mengusir kolonial. Beliau pun disebut berdiri sebagai salah satu penasehat militer Pangeran Diponegoro. Beliau dinilai cukup jeli dan terlatih dalam hal strategi peperangan. Konon, beliau juga dikenal memiliki beberapa senjata pusaka di samping olah kanuragan yang mumpuni. Dikisahkan salah satu pusaka milik Tumenggung Pusponegoro I adalah berupa sebuah tombak. Sayangnya pada saat sekarang ini tidak ada yang mengetahui nama dari pusaka tersebut. Dan kembali menurut Ibu Yuli Sirasman Reksokusumo, tombak tersebut memiliki energi yang sangat kuat. Tidak sembarang orang kuat untuk memegang pusaka tersebut. Bahkan disebutkan jika anak cucunya pun tidak ada yang kuat untuk memegang pusaka tersebut. Menurut Ibu Yuli kembali, pada masa lalu ada salah satu cucu dari Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I yang pernah menyimpan pusaka itu. Akan tetapi, orang tersebut belum cukup kuat untuk memegangnya. Akibatnya, orang tersebut menderita kelumpuhan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pusaka ini, maka pusaka ini pun ditayuhkan. Dan setelah ditayuhkan ternyata memang benar, tidak sembarang orang kuat menjadi pemegang pusaka itu. Pusaka peninggalan Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I itu pun kemudian dibeli oleh seseorang dari Surakarta. Sekalipun demikian, pada masa-masa berikutnya, pusaka ini sering datang dalam mimpi kepada cucu dan cicit Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I. Mimpi tersebut biasanya berupa gambaran munculnya seekor ular naga yang besar dan seolah-olah datang dengan wajah sedih serta ingin ikut pada orang yang kedatangan mimpi itu. Anehnya, mimpi tersebut dialami oleh lebih dari 3 orang keturunan atau trah dari Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I. Corak atau gambaran mimpinya pun hampir selalu mirip antara orang yang satu dengan yang lainnya. Menurut dugaan, mimpi-mimpi yang demikian itu memberikan pertanda bahwa tombak pusaka peninggalan Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I sebenarnya ingin kembali atau rindu kepada darah asli keturunan tuannya, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I. Hanya saja, sampai sekarang tampaknya memang belum ada yang cocok dengan pusaka tersebut. Sebagian besar keturunan Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I juga percaya bahwa pada suatu saat nanti tombak tersebut pasti akan kembali kepada trah Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I. Fenomena tidak kuatnya sembarang orang untuk memegang pusaka tombak dari Kanjeng Raden Tumenggung Pusponegoro I juga menjadi petunjuk bahwa pada masa lalu Tumenggung Pusponegoro merupakan jalma pinilih atau sosok pilihan. Terlebih, beliau juga dikabarkan memiliki lebih dari satu pusaka yang dikenal demikian ampuh ataupun sakti. Tidak mengherankan jika beliau kemudian dijadikan sebagai salah satu pengatur strategi militer dari pasukan Pangeran Diponegoro. Kesetiaan Tumenggung Pusponegoro I pada Pangeran Diponegoro dan pihak Keraton Yogyakarta kemudian hari membuatnya diberikan tanah di Gunung Wungkal, Beran, Margodadi, Segan, Sleman, yang di kemudian hari dijadikan untuk tempat peristirahatannya yang terakhir bersama keturunannya. Berkaitan dengan kondisi kompleks makam beliau, di depan makam ditempatkan patung singa sebanyak 2 buah. Penempatan patung singa ini diduga ada kaitannya dengan salah satu kelebihan Tumenggung Pusponegoro I dalam hal olah kanuragan ataupun kadikdayan. Penempatan patung singa ini diduga merupakan satu gambaran bahwa Tumenggung Pusponegoro I memiliki semacam ajian macan putih atau ajian Senggoro Macan. Hal-hal semacam itu jika di masa kini mungkin akan dianggap bukanlah sesuatu hal yang logis atau masuk akal. Tapi pada masa lalu, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil. Mengingat orang-orang di zaman itu kebanyakan memang ketat melakukan laku prihatin atau olah kanuragan. Hal tersebut bagi banyak pihak juga dipandang logis, mengingat pada waktu itu tanah Jawa sedang dilanda perang yang besar, yaitu Perang Jawa. Perang Jawa dalam banyak catatan sejarah memang melibatkan hampir seluruh komponen masyarakat Jawa. Setidaknya masyarakat Jawa ikut menanggung akibat atau konsekuensinya.
Dalam situasi demikian, pusaka ampuh dan semacam aji-aji atau jimat menjadi amat bermanfaat untuk bekal maju ke medan perang atau mengatasi berbagai kesulitan. Kabarnya, kompleks makam Tumenggung Pusponegoro I di Bransegan, Sleman ini baru dipugar pada tahun 1960-an. Sebelumnya komplek ini tampak terbengkalai dan kotor. Demikian menurut sumber setempat. Orang pun banyak yang takut bila akan mendatangi tempat ini. Di samping karena kondisinya yang penuh dengan semak dan daun kering, lokasi ini pada masa itu juga relatif sulit dijangkau karena jalannya belum bagus serta letaknya yang berada di atas puncak Gunung Wungkal. Namun kemudian ada inisiatif dari Trah Pusponegaran untuk membangun kembali dan mengumpulkan anggota Trah. Maka lambat laun makam ini diperbaiki dan sekarang komplek ini jauh lebih terlihat tertata. Dan aku pun mulai tiba di sekitar Pasar Godean, kemudian mengambil jalur ke arah kanan. Jalur Jalan Godean tadi memang terbilang padat sebab menjadi jalur utama bagi para komuter dari arah Kulon Progo dan juga sebaliknya. Aku pun terus melaju ke arah Gunung Wungkal Bransegan. Sekitar wilayah ini dikenal dengan banyaknya pengrajin genteng tanah liat. Entah apa saat ini masih bergulir atau tidak. Dan ketika tiba di sekitaran penanda pengrajin genteng, aku mengambil ke arah kiri menuju ke arah Gunung Wungkal. Di tepian jalan kemudian terlihat papan penunjuk arah menuju ke makam Tumenggung Pusponegoro I. Dan kemudian terlihatlah sebuah bukit yang cukup tinggi. Awalnya aku mengira jika makam Tumenggung Pusponegoro ada di bagian paling depan ini. Maka aku segera menelusuri anak tangga yang sepertinya selama beberapa waktu tak ada yang melewatinya. Sebab lumut terlihat di anak tangga tersebut. Namun ketika aku tiba di atas, ternyata posisi makam Tumenggung Pusponegoro masih ada di bagian atas lagi. Dan ada jalan memutar bagi kendaraan yang ingin menuju ke sana.
Aku pun terus berjalan ke bagian atas dan lagi-lagi aku mengira sebuah cungkup yang terlihat sepuh merupakan makam dari Tumenggung Pusponegoro I. Namun ternyata posisi makam dari Tumenggung Pusponegoro I masih harus berjalan lagi ke bagian atas. Dan akhirnya terlihatlah komplek pemakaman Tumenggung Pusponegoro I. Di bagian depan terlihat dua patung singa seolah menjadi penjaga komplek pemakaman ini, serta juga terlihat satu patung naga di sini. Sejenak aku pun berdiam diri untuk meminta izin masuk. Dan setelah diizinkan, aku pun segera memasuki komplek makam Tumenggung Pusponegoro I. Di area ini terdapat cukup banyak makam yang sepertinya merupakan makam keluarga dan kerabat dari Tumenggung Pusponegoro I. Aku pun kemudian sejenak berdiam diri, menghaturkan hormat dan juga berharap segala kebaikan tercurah bagi beliau dan seluruh yang berada di pemakaman ini. Berada di lokasi ini sangatlah menenangkan karena rimbunnya pepohonan dan juga suara aneka burung. Namun aku harus undur diri untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah data. Terima kasih untuk support teman perjalanan Senyum Indonesia yang tak henti-hentinya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.